Dari Jakarta berangkat ingin hadir di majelis kita Mahabbatus Sholihin. Habis ini berangkat ke Jakarta lagi. Kalah kon. Oh alah. Rumangsane Mediun kene ku pengorbanan itu. Gayane. Ini kalau Jakarta. Maksud saya ceritakan ini supaya awakmu sibuk sak piro sih? Sapir, Gus ini kan di rumah sakit, tapi bisa ke sini. Karena apa? Hakikatnya yang jauh itu akan menjadi dekat tuh karena cinta. Dan yang dekat akan terasa jauh karena benci. Ya enggak? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya, orang itu sebenarnya menjadi dekat karena didekatkan oleh kasih sayang walaupun badannya berjauhan. Dan orang itu sebenarnya jauh karena dijauhkan oleh kebencian walaupun badannya berdekatan. Ada orang tuh dengan orang serumah itu, bahkan dengan istri sendiri terasa jauh karena ya itu dia dijauhkan oleh rasa benci. Nggak cocok. Ada orang tuh nggak pernah ketemu, cuma dengar nama kayak Habib Umar, merindukan, teringat terus, padahal secara jasad jauh. Hakikatnya yang dekatkan siapa? Rasa dekat itu yang adalah rasa cinta. Maka beruntung orang itu hidup di dunia ini terkait hatinya terhubung dengan kebaikan, dibangun di atas bangunan cinta. Wah, indah kan? Cedak kabeh kok rasane. Kuwi wae alasan waduh iki Beb, waduh Beb. Ya wis. Ngono wae pas ngelamar, waduh sama calon mertua. Seandainya dengan merangkak pun akan kutempuh. Apa piye lagune kene lagune kuwi. Lautan api ku seberangi gayane ngelewati kompor kae iso. Lah masalahnya iki seneng itu ya beda, hukumnya itu beda. Tapi kalau sudah sesuatu itu kita inginkan tapi belum masuk ke hati, maka rasanya berat jauh. Ini ada pertanyaan Mas, tinggi mana kedudukan laki-laki sama perempuan? Ya dilihat dulu pirang wis ya nek. Ya. Pertanyaannya, Mas, tinggi mana kedudukan laki-laki sama perempuan apabila dua-duanya sama-sama mengamalkan agama? Karena sebagian para nabi dan wali terlahir oleh para wanita. Dan maksud doa istri soleh lebih baik daripada 70 wali itu apa? Minta penjelasan. Nah, jadi gini loh, segala sesuatu itu bila berjalan sesuai dengan kodratnya, maka itulah yang terbaik. Jadi kalau antum tanya tinggi mana laki-laki perempuan di sisi Allah, ya dia sudah jadi perempuan yang benar apa belum? Atau si laki-laki sudah menjadi laki-laki yang benar apa belum? Nah, gitu. Karena nggak bisa ditukar. Jadi laki-laki perempuan itu rumah tangga lah, laki-laki perempuan anak itu seperti bangunan. Ini rumah ini. Kata genteng. Ya ngene nasibku udah digenteng. Kepanasan, kehujanan, enak awakmu tiang, kamu hanya berada di bawah ayungan saya, di bawah naungan saya. Kamu gak pernah merasa kepanasan, kehujanan, kedinginan. Saya ini nasibnya sudah ditempa panas dan dingin. Nasib saya jadi genteng. Kata tiang, enak kamu tinggal nongkrong, saya ini punggung saya ini berat mikul kamu itu. Enak tuh loh. Kayak lantai, dia nyantai di bawah. Lantai jawab, wah kalian berdua lebih berat saya karena saya hidupnya terinjak-injak di bawah terus. Pone sing gawe sarung gak kayak katok. Wah. Susah aku gitu. Seandainya maunya semua antara tiang, lantai, genteng diikuti, nggak jadi rumah namanya. Tapi ketika genteng dia ridho jadi genteng,
tiang ridho jadi tiang, lantai ridho jadi lantai, muncullah namanya bangunan rumah. Nah, yang mengisi rumah tersebut sama, ya. Ada yang sebagai tulang punggung keluarga, yaitu si suami. Tugasnya suami nafkah anak istri, ya, mendidik anak dengan yang baik, lembut dan sayang sama istrinya, dan menjalankan seluruh perintah Allah. Ya, begitu. Si istri punya tugas, ya masak, ngerawat rumah, nggak boleh membawa orang yang tidak orang lain ke dalam rumah kecuali atas izin suaminya. Bahkan sodako aja itu, sodako sunnah maksud saya, nggak boleh perempuan itu kecuali atas izin suaminya, karena harta yang dia punya itu harta suaminya. Bahkan puasa sunnah sekalipun nggak boleh perempuan itu kecuali izin kepada suaminya, karena bisa jadi suami pas siang hari unit gawat darurat, nah, poso bahaya. Nah, maka harus izin dulu dia kepada suaminya. Nah. Jadi ketika semua berjalan pada relnya masing-masing, itulah yang tinggi kedudukan di sisi Allah. Jadi bisa jadi si perempuan lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah karena tugas dia sebagai wanita dia sudah penuhi, ya. Dia melayani suaminya dengan baik, mendidik anak dengan baik, menjaga harta dan kehormatan suaminya. Oh, berarti dia di surga dua gue. Dia nengok ke bawah tuh lihat suaminya kalau masuk surga. Bisa perempuan itu lebih tinggi derajatnya daripada suaminya. Nah, si suami juga begitu. Bisa jadi dia lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada si istri, karena dia lebih sempurna menunaikan hak rumah tangga, amalnya dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari ini semua, seandainya pertanyaannya itu mutlak, tinggi mana derajat laki-laki sama perempuan, maka jawabannya tinggi laki-laki. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memiliki tanggung jawab di atas perempuan. Artinya, ya, karena dia perempuan itu bisa hidup karena pesangon kerja keringatnya laki-laki, maka apapun yang dilakukan oleh perempuan pahalanya mengalir ke suaminya. Kededi, ya, berarti lebih tinggi si suami dari sisi ini. Dari sisi ini. Tapi lihat dari sisi semua orang-orang mulia, semua orang-orang hebat itu terlahir dari seorang wanita. Dari sisi ini berarti perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Terlepas dari itu, tetap saja laki-laki lebih tinggi dari wanita berdasarkan nas Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu di atasnya wanita, maksudnya kedudukannya tinggi. Nah, terus gimana itu hadis? Apa hadis atau apa itu? Hadis atau ungkapan para ulama bahwasanya doa satu orang dari wanita soleha itu lebih baik, lebih mustajab daripada 70 wali. Maksudnya apa? Perempuan soleha itu langka, begitu aja maksudnya. Jarang, saking jarangnya coro enek. Saking langkanya, kalau ada doanya itu marem melebihi 70 wali. Wah, karena perempuan baik itu jarang. Dan Nabi sendiri mengatakan keberadaan wanita soleha kal ghurabil asif, seperti seekor gagak yang sayapnya putih. Goleo gagak, tahu gagak? Yang sayapnya putih, wah jarang gue, kecuali kecemplung cet ya. Maksudnya juga langka. Jadi kalau antum mau tanya makhluk langka itu apa? Wanita soleha. Maka beruntung kalau kamu kesandung ketemu dia. Dan cirinya wanita yang ghurabul asif itu tidak ada di YouTube, tidak online. Gak ngono itu kok golek nang YouTube wanita soleha kok metu kuwi duduk kuwi. Ora wis to, percaya aku. Wanita soleha itu selalu berada dalam rumah. Dia malu ketemu laki-laki. Dia tidak pernah melihat laki-laki dan laki-laki tidak pernah melihat dia. Begitu. Pernah Rasulullah dalam satu majelis tanya sama sahabat, siapakah apa itu wanita yang soleha? Apa cirinya wanita yang soleha? Ada yang jawab ahli ibadah,
Ada yang bilang ahli puasa, ada yang mengatakan patuh sama suaminya. Nabi diam. Wah, di belakang Sayyidina Ali duduk pulang. Mundur pulang. Tanya sama istrinya, yaitu putri Nabi sendiri, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di masjid Nabi buat pertanyaan, perempuan terbaik di sisi Allah itu sifatnya seperti apa? Cirinya apa? Sayyidah Fatimah itu menjawab, wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan laki-laki tidak pernah melihat dia. Balik lagi Sayyidina Ali, angkat tangan, jawab, wanita yang terbaik itu wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan laki-laki tidak pernah melihat dia. Maka Nabi mengatakan, kamu tanya siapa? Langsung tahu Kanjeng Nabi. Tanya Fatimah ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Yes, pantas. Anak Nabi yang jawab bebas. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Memang anak saya, anaknya Nabi. Nah, jadi ya saking langkanya wanita soleha. Di antara ciri yang khas itu wanita itu tidak begitu dikenal statusnya. Dia senang di dalam, tertutup, itu yang jelas seperti itu. Seperti putrinya Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Syekh Abdul Yazid Al-Bustami itu putrinya keluar rumah tuh cuma 3 kali seumur hidup. Pertama ketika dilahirkan, yang kedua ketika dinikahkan, ya, keluar dari rumah orang tuanya pindah ke rumah suaminya, yang ketiga ketika dikeluarkan masuk kubur. Jadi 3 kali saja. Wah, itu. Tapi sing kelelera. Yo nek kuwi dungakne nek kuwi aja bawa iki. Aja ngono. Ya, didoakan ya, didoakan. Semua wanita yang ada di sekitar kita ini itu semuanya wanita muslimah. Bagaimanapun keadaan dia, mereka itu adalah saudara kita. Rela adikmu, orang yang dekat dengan kamu itu terus terbengkalai agamanya, diumbar auratnya, tega kamu? Adikmu sendiri, anakmu sendiri, nggak tega kan? Nah, semua wanita-wanita yang beriman itu bagaimanapun keadaan itu saudara kita yang harus kita doakan.